Kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Presiden Prabowo tegas tolak sistem ekonomi yang dimainkan elit, rakyat masih dibayang-bayangi kemiskinan dan pengangguran. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menolak keras segala bentuk praktik ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok elit dan merugikan rakyat kecil. Pernyataan tegas ini ia sampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2025. Menurut Prabowo, sistem ekonomi Indonesia saat ini masih dikuasai oleh aktor-aktor yang menjalankan agenda terselubung. Mereka hanya mengejar keuntungan pribadi dan korporasi besar tanpa memperhatikan kondisi rakyat luas. Dalam ekonomi, kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus. Presiden menggambarkan praktik tersebut ibarat mengisap darah rakyat yang tidak kunjung berhenti. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia berjanji bersama jajarannya akan menindak segala bentuk praktik ekonomi yang menghambat kesejahteraan rakyat. Mereka bisa mengisap kekayaan kita, bagaikan mengisap darah. Ada. Ini namanya realisme. Kita bukan anak kecil. Kita duduk di sini, di kabinet ini, saya sebagai presiden, wakil presiden semua, kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik. Kita ingin beri kesempatan kepada semua. Tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus. Mengapa klaim Prabowo soal pengangguran diragukan? Meski Prabowo mengklaim tingkat pengangguran di Indonesia sudah menurun hingga titik terendah sejak krisis moneter 1998, sejumlah kalangan menilai klaim tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Pernyataan Presiden Prabowo kontras dengan situasi nyata di lapangan seperti job fair yang overcrowded, kemudian angka PHK yang meningkat. Kemudian adanya tagar kabur aja dulu yang sempat viral sejak 2023 sebagai simbol kekecewaan anak muda terhadap minimnya lapangan kerja di dalam negeri. Banyak yang menganggap Indonesia semakin tidak layak untuk bekerja, sehingga mendorong masyarakat memilih mencari pekerjaan ke luar negeri. Fenomena ini menunjukkan frustrasi publik. Bahkan, pejabat pemerintah sendiri seperti Menteri Pelindungan Pekerja Migran, Abdul Qadir Karding, sempat mendorong mahasiswa agar mempertimbangkan bekerja di luar negeri. Itu bukti bahwa masalah pengangguran tidak bisa dianggap remeh. Data statistik tidak cerminkan realitas. Sementara itu, klaim penurunan pengangguran secara statistik tidak serta-merta mencerminkan kenyataan. Mengutip data BPS yang mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76% pada Februari 2025. Turun dari 5,46% pada 1998. Secara relatif memang turun, tetapi secara absolut tidak. Jumlah angkatan kerja terus meningkat hingga mencapai 153 juta orang pada 2025. Jika dihitung secara absolut, angka pengangguran justru bertambah. Lebih jauh, dominasi pekerja informal di Indonesia yang membuat kondisi ketenaga kerjaan rentan. Pekerja informal sangat rawan. Mereka tidak memiliki perlindungan, gaji rendah, dan mudah kehilangan pekerjaan. Prekariat inilah yang berbahaya karena membuat rakyat tetap miskin meski dikatakan bekerja. Rakyat masih dibayang-bayangi kemiskinan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah berusaha menampilkan optimisme melalui angka-angka, kenyataan sosial ekonomi rakyat masih jauh dari kata ideal. Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya akses lapangan kerja layak, hingga maraknya pekerja kontrak dan informal menjadi wajah nyata dari sistem ekonomi yang belum berpihak pada rakyat kecil. Pernyataan keras Presiden Prabowo seakan menjadi pengakuan terbuka bahwa ada sistem yang gagal menyelamatkan rakyat dari kemiskinan struktural. Namun, tanpa reformasi serius,
Kekhawatiran publik adalah bahwa retorika itu hanya akan menjadi janji tanpa hasil konkret.